Halo para penggemar Giprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan momen inersia pelat segitiga tipis ya. Jadi pelat segitiga. Jadi pelat segitiga ini kita bisa pandang sebagai benda dua dimensi. Jadi ketebalannya diabaikan terhadap ukuran alas dengan tingginya ini ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan mencari momen inersia kalau pelat segitiga ini diputar dengan sumbu putar Y. Jadi Y ini adalah sumbu yang terletak pada salah satu sisi siku-siku segitiga ya, seperti ini, diputar seperti itu. Nah, alas dari segitiga ini adalah A, sedangkan tingginya adalah B ya. Oke, gimana caranya? Caranya kita ambil cuplikan massa berbentuk persegi panjang aja ya, berbentuk persegi panjang dengan lebar dx, tingginya adalah Y ya, lebarnya dx, tingginya adalah Y, karena ini sumbu Y ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ini saya putar terhadap sumbu Y, nanti jari-jarinya X ini. Nah, sedangkan cuplikan massa saya beri nama dm. Jadi cuplikan luasan ini massanya saya beri nama dm. Oke, nah sekarang kalau saya mencari berapa momen inersia dari cuplikan massa ini, kan ini batang kurus ya anggapannya. Anggap aja batang kurus. Jadi diputar dengan sumbu putar Y, maka tentu saja momen inersianya adalah dm kali x kuadrat. Di sini di ya, karena ini cuplikan massa dm, gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau begitu saya bisa tulis x kuadrat kali dm, sama aja kan. Nah, sekarang kita definisikan rapat massa dua dimensi. Jadi, rapat massa dua dimensi itu massa dibagi dengan luas bendanya. Kalau kita ambil cuplikan, ya berarti dm dibagi dengan cuplikan luas dA, begitu kan ya. Karena ini anggapannya benda ini homogen. Jadi kalau begitu diambil dimanapun, ya rapat massa dua dimensinya sama ya. Oke, nah boleh juga saya tulis bahwa dm itu kan m per a kali dA ya. Nah, sedangkan luas dari segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Sedangkan luas dari cuplikan itu adalah dx dikalikan y atau y dikalikan dx. Karena ini anggapannya adalah persegi panjang, ya, y kali dx. Oke, terus kemudian ini bisa saya taruh atas 1 bagi setengah kan 2 ya, 2m per ab, nah kali y dx. Oke. Nah, sekarang berarti dm-nya bisa saya ganti ini kan. dm-nya bisa saya ganti 2m per ab kali y dx. Ini saya ganti ini ya, dm-nya saya ganti ini. Nah, karena kita mau menghitung y-nya berapa, ya kita integral aja. Integral dengan batas dari 0, 0 itu pangkal koordinat, sampai dengan a. Jadi nilai x itu berubah dari 0 sampai a untuk keseluruhan benda ya. Jadi ini merupakan batas integrasinya dari 0 sampai a. Nah, karena 2m per ab itu adalah bilangan, kita bisa keluarkan. 2m per ab keluarkan ya. Nah, terus kemudian di dalamnya ini variabel x kuadrat kali y dx. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita lakukan perbandingan b dibanding dengan a. Ya, b dibanding dengan a. Itu sama aja dengan y dibanding dengan ini. Nah, ini berapa panjangnya? Ini kan panjangnya adalah A dikurangi X kan. Ini panjangnya A dikurangi X. Sekali lagi perbandingan B dengan A itu sama aja dengan Y dibanding dengan A min X. Sama itu ya. Oke, jadi Y-nya itu adalah B per A dalam kurung A min X. Nah, sekarang coba perhatikan Y-nya sudah saya substitusi ke sini ya. Jadi Y-nya itu B per A dikalikan A min X. Kan gitu ya. Oke, karena B per A itu bilangan juga bisa keluar dari integral ya. Jadi akhirnya saya memperoleh bentuk sederhana seperti ini. BA-nya saya keluarkan. B-nya kan habis ini ya. B bisa dicoret. Terus ini jadi A kuadrat. Yang dalam X kuadrat saya kalikan A, X kuadrat saya kalikan X. Jadinya seperti ini. Oke? Nah, terus kemudian saya integral, ini hasilnya berapa? Ini integral yang sangat mudah. Jadi ini hasilnya x pangkat 3 per 3, ini integralnya x pangkat 4 per 4. Batasnya, integrasinya dari 0 sampai A. Nah, terus kemudian perhatikan A-nya ini saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan dulu A-nya baru dikurangi dengan X-nya diganti 0 masuk nanti ya. Oke, jadi kalau begitu A-nya saya masukkan. Jadi A kali A pangkat 3 per 3 min A-nya masuk A pangkat 4 per 4
dikurangi dengan X-nya diganti 0. Kalau ini 0, ya 0. Ini 0, 0. Makanya dikurangi 0 di sini ya. Oke. Nah, terus kemudian ini kita lihat di sini A pangkat 4 dibagi 3 dikurangi A pangkat 4 dibagi 4. Itu hasilnya kan A pangkat 4 dibagi 12. Ya kan? Nah, kalau begitu hasilnya adalah 1/6 MA kuadrat. Ya, hasilnya 1/6 MA kuadrat. Itulah momen inersia dari segitiga luasan atau plat yang diputar dengan sumbu Y yang terletak pada salah satu sisinya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan ada segitiga seperti ini? Ya, kebetulan ini segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama kaki. Kalau tadi yang kita temukan kan ini, misalkan masa segitiganya M aksen, di B aksen itu tingginya, aksen itu alasnya, maka nanti I terhadap sumbu Y itu kan 1/6 M aksen kuadrat gitu ya. Oke? Nah, bagaimana kalau misalkan segitiganya bentuknya demikian, segitiga sama kaki, alasnya itu A. Jadi A itu aksen ditambah aksen. Kalau masa totalnya, masa bendanya kan M aksen tambah M aksen. Jadi caranya kalau menghitung momen inersia untuk plat segitiga sama kaki seperti ini ya sangat mudah. Kita tahu bahwa sekali lagi masa dari plat ini adalah 2M aksen. Karena ini M aksen ditambahkan ya. Sedangkan panjang alasnya adalah 2 kali A aksen. Nah, kalau mencari IY itu sangat mudah, yaitu kita jumlahkan aja momen inersia untuk segitiga siku-siku yang kiri sama yang kanan, kita jumlahkan. Yang kiri 1/6 M aksen kuadrat. Yang kanan kan 1/6 M aksen kuadrat. Berdasarkan rumus ini ya. Oke? Jadi kalau begitu ini bisa saya jumlahkan menjadi 1/3 M aksen kuadrat. Nah, tapi perhatikan, M aksen itu setengah M. Sedangkan aksen itu setengah A. Kan gitu. Oke, jadi kalau begitu jika saya hitung ini berapa ya? Setengah kuadrat kan 1/4. 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Jadi akhirnya kita dapatkan momen inersia kalau diputar dengan sumbu putar Y itu adalah 1/24 MA kuadrat. Jadi M ini menyatakan masa dari segitiga plat ini, sedangkan A adalah panjang alasnya. Physics is very easy and fun.